Kita beralih ke informasi lain, saudara. Sarana transportasi publik adalah wadah di mana warga berkumpul untuk menggunakan fasilitas bersama. Etika dan simpati jelas jadi salah satu faktor penting agar kenyamanan terjaga. Tapi apa jadinya jika warga makin hari semakin egois dan individualistis? Kita ikuti laporan Melissa Gilbert dan Guntur Sriwibowo yang memantau sejauh mana warga saling menghormati di ruang publik. Saudara, ruang publik semestinya bisa digunakan bersama-sama oleh publik dan tentu bersama-sama dijaga oleh publik. Saya berada di salah satu alat transportasi publik yaitu kereta api komuter lain, di mana di sini ada satu fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas, ibu hamil dan juga manula. Namun dari pemantauan tim Kompas TV di lapangan, para pengguna dari fasilitas ini justru mereka yang bisa dikatakan masih sehat, bahkan masih muda, saudara. Padahal ada beberapa manula dan ibu hamil yang nampak di sini mereka justru berdiri dan berpegangan, tidak bisa duduk di fasilitas yang sudah disediakan. Nah, saudara, ini adalah salah satu contoh dari tidak adanya empati publik terhadap fasilitas publik yang ada. Tak hanya itu, mungkin Anda bisa menemui ketika di trotoar di pinggir jalan, banyak sekali pedagang yang turut menutupi trotoar tersebut. Hal ini tentunya juga sama saja, yaitu tidak memikirkan hak orang lain, hak pejalan kaki. Dan selain itu juga ada ketika orang-orang yang menggunakan kendaraan bermotor, mereka berhenti bukan di tempatnya, justru berada di daerah zebra cross ataupun di depan zebra cross. Orang-orang atau publik tentunya akan sulit menyeberang jika para pengendara ini justru tidak berhenti di tempatnya. Dan saudara, Indonesia adalah negara yang dikenal dengan keramah tamahannya, kebaikan hatinya, ketulusannya, dan juga toleransinya. Apakah dengan salah satu contoh yang kita ambil di kereta komuter lain ini sudah menunjukkan Indonesia yang ramah tamah, yang bertoleran, dan Indonesia yang tulus hatinya, Indonesia yang berempati? Melissa Gilbert, Guntur Sriwibowo, Kompas TV Jakarta. Saudara, di dunia maya belakangan banyak perbincangan seputar etika di ruang publik. Pasalnya, seorang remaja mengunggah tulisan di jejaring sosial berisi cacian kepada ibu hamil yang ia anggap menyerobot tempat duduk di dalam kereta api. Imbasnya, sang remaja dianggap miskin empati. Etika di ruang publik bagi warga kota besar bisa jadi memang sudah langka. Warga semakin individualistis dan cenderung ingin menang sendiri. Transportasi publik dan jalan raya bisa jadi contoh yang paling gampang Anda lihat. Nah, sebenarnya seberapa terkikisnya rasa empati di ruang publik? Kita sudah kedatangan ada psikolog sosial Elizabeth Santosa. Mbak Lizzie, selamat petang. Hai. Dan Anda juga bisa turut bergabung bersama kami dalam perbincangan di nomor telepon 021-5365-0077 atau 5365-3355. Mbak Lizzie, kalau kita lihat fenomena Dinda, kita bisa katakan seperti itu. Ini apakah membuktikan bahwa etika sosial masyarakat Indonesia sekarang sudah semakin terkikis? Kalau menurut saya perlu dibedakan antara yang namanya disebut etika sosial dan peraturan. Etika sosial adalah contohnya, misalnya ada lansia mau menyeberang jalan, tidak ada peraturannya, tapi orang yang punya etika sosialnya tinggi akan membantu menyeberangkan, membukakan pintu. Tapi kalau memang sudah ada misalnya stiker atau misalnya sudah ada peraturan ini kalau di ruang kita publik, lihat, Mbak Lizzie, ini yang pertama kali diunggah Dinda saat itu di jejaring sosial PET, kalau saya tidak salah. Ini dia mengatakan benci sekali sama ibu-ibu hamil yang tiba-tiba datang, tiba-tiba minta tempat duduk, dan dia menyebutkan ibu ini tiba-tiba minta tempat duduk, menyerobot. Iya. Silakan dilanjutkan, Mbak Lizzie. Jadi tadi seperti saya katakan harus dibedakan antara yang namanya etika sosial sama peraturan. Nah, menurut kemarin karena saya juga menulis artikel dan blog ini mengenai Dinda, saya katakan jangan salahkan Dinda. Bukan artinya saya membela Dinda, tapi saya pengen membedakan masyarakat. Kalau menurut saya kasus saya ini bukan dilihat dari empati sosial, tapi harus dibedakan. Kalau peraturan ya peraturan. Kita harus lihat ada nggak peraturannya. Kalau memang peraturan itu sepertinya Dinda ini tidak memahami bahwa ibu hamil itu bukan hanya masalah pegel atau masalah nyaman. Jadi kayak mereka seakan-akan rebutan nih. Satu ada datang dari jam 5 pagi, tapi lebih kepada masalah nyawa di sini. Kenapa resiko, ada yang namanya resiko? Di situ ada janin. Begitu juga dengan golongan prioritas lain, cacat dan juga lansia. Nah, ini ketidakpemahaman
alasan aturan dibuat. Betul. Itu yang menjadi masalah. Menarik ya, Bukan bahkan ada yang aturan. lebih mendasar, bukan soal etika semata, tapi juga bagaimana kita bisa menerapkan Alasan. aturan. Ya. Oke, Mbak Lizzie, kita nanti sambung lagi perbincangan kita, dan saudara kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Anda masih menyimak Kompas Petang. Mbak Lizzie, kalau kita tadi sebelum jeda sempat bicara soal ada yang lebih tegas sebetulnya mengenai aturan. Aturan adalah sesuatu yang memang hitam putih, nggak boleh dilanggar dong Iya, harusnya. itu adalah kewajiban. Betul, ketika kita ketemu kasus Dinda ini, artinya kita juga ketemu potret masyarakat kita secara umum ya. Itu benar sekali. Makanya dalam title blog saya katakan jangan salahkan Dinda. Artinya Dinda hanya satu, jangan dilihat dari kasuistik saja, tapi ini juga tadi menyadarkan kita Betul. bahwa ini menjadi masalah. Memang masyarakat karakter kitanya kah yang sudah berubah atau seperti apa? Iya, kalau menurut saya karakter kita bukan dikatakan memiliki etika sosial yang rendah, tapi kalau menurut saya lebih dasar yang kita mau lihat adalah kurangnya pola pikir kritis terhadap aturan. Mereka hanya tahu peraturan bahwa lampu merah adalah merah, tapi tidak tahu bahwa kenapa peraturan itu dibuat, ada alasan di balik itu. Nah, itu yang menurut saya sangat menyedihkan. Baik, sudah ada penelpon yang ingin bergabung bersama kita di sini. Dengan siapa? Selamat petang. Rahmat ya, di Pak Sidoarjo. Rahmat di Sidoarjo. Selamat petang Pak Rahmat di Silakan. Sidoarjo. Iya. Selamat petang. Petang Pak, silakan Pak. Ada Silakan, komentar Pak atau Rahmat. pertanyaan? Ini Bu, Pak, semua yang ini semua masalahnya tuh berlandaskan semua agama ini. Semua manusia kalau dia didasari dari kecilnya dia pakai agama. Semua dalam etika ibu-ibu hamil yang di dalam kereta, terus yang di jalanan yang itu harusnya bukan miliknya, yaitu dia itu semuanya tuh ya kalau emang dia didasarkan semua dalam etika, pasti kan dia berpikir oh itu bukan haknya gitu. Iya, baik. Itu saja Pak ya. Pasti semua agama itu kan diajarkan dalam beragama Baik. gitu kan, etika gitu kan. Terima kasih Baik. Pak Rahmat, terima kasih. Menarik juga ya sorotan dari Pak Rahmat bagaimana agama juga seharusnya bisa menjadi itu adalah dasar. hak. Iya. Kita juga simak bagaimana tanggapan dari pemirsa Kompas TV kali ini karena kita bicara soal jejaring sosial. Rasanya kita akan lebih fair juga kalau kita hadirkan bagaimana komentar ada di Twitter. Ini melalui jejaring Twitter, ini Iya. ada dari Brigita Diana yang mengatakan semakin sedikit orang tua yang mengajarkan anaknya untuk memberikan duduk kepada orang lain. Betul. Ada juga dari Ilung Yung yang katanya istri hamil naik kereta bareng pasangan suami istri, dia minta duduk tapi ternyata tidak diberikan begitu. Jadi kadang kita hanya berdasarkan sorot mata. Ini kalau kita bicara di luar peraturan ya, kita hanya berdasarkan sorot mata, kita lihat bagaimana sekilas kondisi dia, itu baru akan terjadi kondisi mempersilahkan atau tidak. Tapi lebih dari itu kan, apa yang dialami Dinda ini sebenarnya kasus yang agak-agak dibilang biasa, tapi kalaupun tidak biasa ya kita lihat Sebenarnya kalau sekarang misalnya salah satu kita fenomena bisa ini. bilang ini sudah hampir terjadi setiap hari bagi para pengguna kereta. Lalu kenapa tiba-tiba apa yang diposting Dinda ini menjadi sangat luar biasa begitu? Ya karena menurut saya apa yang dilakukan Dinda adalah ketika dia melihat ada peraturan, kita sudah biasa dengan bahwa yang namanya memprioritaskan golongan prioritas tadi yaitu ibu hamil. Nah itu ketika dia mencaci maki atau dia mengeluarkan kekesalannya, itulah yang dimana masyarakat kita bereaksi dengan perilaku negatif Dinda. Baik, kembali lagi kalau misalnya kita bilang soal karakter masyarakat kita yang sudah agak sedikit berubah, begitu kalau misalnya kita bandingkan sama negara terdekat kita, ada Singapura begitu, bagaimana? Oke, kalau Singapura itu malah secara statistik tingkat egoismenya, tingkat individualistiknya sangat tinggi. Tapi walaupun mereka itu tidak peka terhadap warga negara yang lebih tua, ini kita ngomongin generasi muda ya. Tapi yang namanya peraturan tetap ada peraturan, begitu. Jadi itu tidak mereka memang kurang empati sosial. Tapi kalau yang namanya peraturan, rule is rule. Makanya buang sampah, tidak sembarangan begitu ya kan. Di situ kan tetap bersih. Lalu juga masalah berkendaraan di publik transportasi, masalah ini kurang nggak muncul gitu. Ya gerbong untuk misalnya atau ada tulisan disable nggak ada masalah begitu, karena itu adalah bagian dari kewajiban. Nah, bagian dari kewajiban. Apakah semua sadar soal ini atau tidak? Kami juga punya beberapa pendapat dari warga mengenai fasilitas publik yang ditujukan khusus bagi ibu hamil, orang tua dan penyandang disabilitas. Ternyata tidak semua tahu mengenai fasilitas ini. Kita coba simak beberapa pendapat warga. Di kereta kayaknya nggak ada kayaknya, kalau nggak dari kita sendiri itu yang rasanya yang ikut ini sama mereka, sama yang hamil, sama orang-orang tua gitu. Kalau misalnya ada nggak ada yang orang hamil, biasanya yang orang-orang biasa. Coba kalau ada yang hamil dikasih tempat duduk kayak itu kok. Kan suka dikasih sih. Walaupun saya lihat misalkan kalau saya lihat yang ibu hamil tetap dikasihkan ke yang lebih ibu hamil duluan gitu ya, kita kasih. Emang kalau tempat duduk yang manula buat ibu hamil
memang apa yang dibutuhkan memang dipakai gitu. Itu tadi kalau kita lihat tadi dari beberapa komentar masyarakat hampir sebagian besar tidak mengetahui Tidak tahu adanya ya, tempat-tempat belum tahu atau khusus tidak bagi tahu. ibu hamil dan juga disabilitas begitu. Iya. Tapi kalau misalnya kita melihat karakter dari kemarin terjadi kasus seperti Dinda seperti itu, apakah jiwa menghujat masyarakat Indonesia sendiri itu kalau kita lihat cukup tinggi begitu? Itu fenomenanya seperti apa sih? Media sosial tuh kadang apa ya, kalau ngeliat gini orang Indonesia tuh paling kreatif ya, bikin Cepat apa langsung keluar namanya, semua ya tanggapannya. iya, jadi sarkasmenya begitu ya dari gambar-gambarnya memang. Artinya saya melihat bahwa banyaknya warga yang protes gitu di media sosial itu menunjukkan bahwa warga Indonesia sekarang intelektualitasnya makin tinggi, etiketnya juga makin baik, sehingga ketika ada perilaku yang salah di masyarakat, semua bereaksi. Which is ini segi positifnya dari masyarakat Segi kita. positifnya kalau hikmah secara keseluruhan dari apa yang sudah kita tampilkan tadi apa kira-kira Mbak Lizzie? Iya, banyak kan orang yang tidak tahu masalah ini, jadi ada masalah sedikit. Tapi saya melihat sekarang masyarakat kita ya itu tadi saya katakan intelektualitas tinggi, lalu juga sekarang mulai bisa membedakan begitu antara mana perilaku yang benar dan tidak baik. Dan ketika seseorang melakukan kesalahan, ini bagus sekali kalau mayoritas juga mengatakan, oh Anda salah. Ya, daripada kita diam-diam aja. Nah, itu yang sebenarnya tidak baik gitu. Oke, harapan kita bersama tentunya kasus Dinda ini bisa jadi satu pembelajaran menyadarkan kita kembali untuk mematuhi peraturan etika atau apapun itu yang berkembang di tengah masyarakat kita. Baik, terima kasih Mbak Elizabeth Santosa telah bersama kami di Kompas Petang.